Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur pada hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama dalam program Makin Dekat Tuhan. Satu kesempatan dan anugerah Tuhan bagi kita setiap kita Bapak Ibu, karena kita bisa bangun, menikmati udara yang segar pada hari ini. Bahkan kita juga bisa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan kembali. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua, untuk meresponi akan hal ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus agar memimpin setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan, atas kesempatan anugerah-Mu pada hari ini. Kami bisa menikmati anugerah daripada-Mu, dan kami juga bisa menikmati, boleh kembali ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu, biar Engkau tuntun terus kehidupan kami, tuntun hati dan pikiran kami untuk bisa membaca, bahkan merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu juga yang terbatas ini ya Tuhan, sebagai alat pemberita Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari terkasih berada, saya berharap tetap baik-baik saja, bahkan Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Pada hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Be Still, atau tetap tenang di hadirat Allah, yang saya ambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Allah kota benteng kita, untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Sejauh demikian membaca Alkitab kita Bapak Ibu, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan yang melakukannya dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin. Dalam ayat 11 Bapak Ibu dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu, satu pertanyaan dalam hal ini yaitu untuk memulai perenungan kita, yaitu adalah, pernahkah kita merasa seperti hidup ini itu berjalan terlalu cepat, penuh kekacauan, atau kita kehilangan kendali atau kehilangan kontrol? Dunia saat ini menawarkan banyak hal yang membuat kita gelisah. Tekanan pekerjaan, konflik sosial, ketidakpastian masa depan, bahkan pergumulan iman kita sendiri. Dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, firman Tuhan memanggil kita untuk be still, atau berhenti sejenak, diam, dan menaruh pengharapan hanya padanya. Mazmur 46 ini Bapak Ibu adalah nyanyian umat Allah yang sedang menghadapi pergumulan besar. Namun di tengah-tengah segala ketakutan mereka, pemazmur mengingatkan kita bersama-sama bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Lalu bagaimana kita merespon panggilan untuk be still dalam kehidupan yang penuh kebisingan ini? Mazmur 46 ini Bapak Ibu digubah dalam konteks Israel yang menghadapi ancaman musuh dan ketidakpastian politik pada saat itu.
Kata-kata seperti gunung-gunung goncang, air sungai bergelora, dan bangsa-bangsa ribut menggambarkan situasi yang menakutkan di sini. Namun, sekali lagi, pemazmur justru menekankan Allah ada di tengah-tengah kita, kita tidak akan pernah goyah. Yang menarik Bapak Ibu di sini di ayat 11 itu ada frasa be still atau diamlah. Ini bukan sekedar ajakan untuk relaksasi atau refleksi, melainkan seruan untuk berhenti, mengandalkan diri sendiri atau mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani, dia menggunakan kata rapah atau diamlah, yang juga berarti melepaskan, menyerah atau berhenti berjuang sendiri. Ini adalah satu undangan untuk kita bersama-sama untuk rest atau beristirahat di dalam kendali Allah. Lalu, apa artinya be still bagi kita Bapak Ibu? Yang pertama begini, berhenti dari kegelisahan tidak perlu. Kita sering terjebak dalam kecemasan akan masa depan, seolah-olah semuanya tergantung pada usaha kita. Namun Tuhan berkata di sini, Akulah tempat perlindunganmu. Ketika kita be still dan diam di dalam Tuhan, kita mengakui bahwa Allah lebih besar dari segala ketakutan kita. Seperti murid-murid Yesus Bapak Ibu yang panik di tengah badai, yang kita bisa melihat di Injil Markus. Kita sering berteriak, Tuhan, jika Engkau peduli. Tetapi Yesus justru menenangkan angin dan berkata, mengapa engkau begitu takut? Be still adalah panggilan untuk percaya bahwa Dia yang megang kendali. Oleh sebab itu, ketika kita melihat hal ini, tidak ada alasan untuk kita bisa takut Bapak Ibu, karena Tuhan selalu menyertai kita. Asalkan kita menyerahkan itu kepada Tuhan dan Tuhan pegang kendali. Yang kedua, mengalihkan fokus dari masalah kepada Allah. Pemazmur tidak menyangkal realita masalah, tetapi dia melihat Allah yang lebih besar. Allah adalah Allah, ada di tengahnya, kota itu tidak akan goncang. Ayat 6. Ketika kita be still atau diam di hadapan Allah, kita berhenti memandang pergumulan dan mulai memandang penopangan hidup kita, yaitu Allah sendiri. Seperti seorang anak Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketakutan di tengah malam, tetapi begitu mendengar suara ayahnya, hatinya tenang, hatinya sukacita. Anak itu tahu bahwa dia bersama-sama dengan ayahnya. Be still adalah pengalaman mendengar suara Bapa yang berkata, aku di sini nak. Itulah yang Tuhan mau katakan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sepatutnya kita juga mengalihkan fokus kita yang dari ada masalah. Kita mengalihkan fokus kita kepada Tuhan yang besar. Dan kita minta pertolongan Roh Kudus untuk bisa menolong. Yang ketiga Bapak Ibu, pengharapan dalam kemenangan Allah. Ayat 9 dan 10 menggambarkan Allah yang menghentikan peperangan. Sebuah gambaran kedamaian eskatologis. Ini mengingatkan kita bahwa pada akhirnya Allah akan menang. Ketika kita be still, kita mengingat bahwa sejarah dunia berpusat pada rencana Allah, bukan pada kekacauan yang kita lihat saat ini. Dunia boleh goncang, tapi kita punya batu karang yang teguh, yaitu Allah yang kita pegang. Yesus adalah penggenapan Mazmur 46 ini Bapak Ibu. Di kayu salib, ketika dunia berteriak dalam kegelapan, Yesus berseru, sudah selesai. Kematian dan kebangkitannya adalah bukti bahwa Allah berdaulat atas segala kekacauan di dunia ini. Be still atau berhenti di hadapan Allah itu berarti beristirahat dalam kemenangan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada saat ini kita bisa bersama-sama untuk belajar bahwa be still atau diam di hadapan Allah itu bukan pasif, melainkan aktif berserah, berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan percaya pada Allah yang berdaulat. Be still juga adalah undangan untuk mengenal Allah lebih dalam, seperti Ayub yang diam di hadapan Tuhan dan menemukan kedalaman kasih-Nya ketika dia bergumul dan menyerahkan itu semua bersama-sama dengan Allah dalam dirinya. Yang ketiga, be still juga mengarahkan kepada Injil. Ketika kita gagal tenang, Kristus sudah menanggung kegelisahan hati kita di salib, sehingga kita boleh beristirahat dalam anugerah-Nya. Ketika kita cemas dalam kegelapan hidup kita, Yesus sudah lebih menang dari kegelapan itu, sehingga kita bisa beristirahat dalam anugerah-Nya.
Di dalam kecemasan Bapak Ibu, kita berhenti sejenak baca firman Tuhan dan ingatlah siapa Allah itu. Ketika masalah datang, kita perlu mengalihkan fokus kita dari betapa besarnya masalahku kepada betapa besarnya Allahku, sehingga masalah kita bisa terselesaikan dengan Allah dengan caranya begitu luar biasa. Bapak Ibu, terkadang kala ketika kita ada masalah, Allah bukan hanya mengubah situasi, tetapi juga mengubah hati kita. Itulah pentingnya kita diam sejenak di hadapan Allah. Hidup dalam pengharapan bahwa Allah sedang bekerja, bahkan dalam hal-hal yang tidak kita mengerti, yang tidak kita pikirkan, bahkan tidak kita dengarkan, Allah juga turut bekerja di situ. Di ayat 11 dikatakan begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mari kita bersama-sama belajar, beristirahat, berdiam diri sejenak di hadapan Allah, untuk kita bisa merenungkan apa yang Tuhan masuk dalam setiap kehidupan kita, dan kita menikmati anugerah Allah bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami perlu sejenak untuk berdiam diri di hadapan Allah, menyerahkan masalah-masalah kami, menyerahkan pergumulan kami di hadapan Tuhan, dan kami juga bisa mengerti maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami melalui pergumulan masalah yang kami hadapi. Ya Tuhan, jikalau Engkau mengingat kami untuk bisa mengubah hati kami, ubahlah hati kami ya Tuhan, untuk kami bisa taat akan firman padamu pada hari ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.